Jemaah sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, kita senantiasa mengingatkan bahwa kondisi kita sekarang betul-betul diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Di saat sebagian umat Islam mengadakan Maulid Nabi dengan khusyuk, di negara barat sana, sebagaimana kita tahu semuanya, terjadi pelecehan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Dan yang melakukan bukan orang biasa, tetapi seorang presiden. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba beberapa waktu lalu melacak sebenarnya Samuel Paty yang dipenggal kepalanya oleh muridnya itu sekedar menggambarkan atau bagaimana. Ternyata yang digambarkan itu adalah kartun yang memakai sorban dalam keadaan telanjang dan mengatakan ini merupakan prophet Muhammad. Ini merupakan apa? Nabi Muhammad SAW. Jadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka muridnya dari Chechnya ini marahnya luar biasa, akhirnya melakukan pembunuhan terhadap si guru sejarah Samuel Paty ini. Nah, masyarakat muslimin, setelah dia dibunuh, ini menanggapi reaksi yang luar biasa, dan pemuda juga dibunuh oleh polisi juga akhirnya yang membunuh tersebut. Ditanggapi reaksi yang luar biasa oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Jemaah sekalian, dia bahkan membawa kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW di depan parlemennya, depan senatnya, dewan senatnya, sambil mengatakan bahwa ini merupakan liberty, in the name of liberty, atas nama kebebasan. Mereka itu sengaja mempertontonkan kartun Nabi Muhammad SAW. Enggak sampai di situ, tidak cukup sampai di situ. Dia menambahkan bahwa boleh bioskop manapun, TV manapun menayangkan kartun-kartun tentang Nabi Muhammad SAW atas nama kebebasan. Ditayangkan. Bahkan kalau Anda pernah mendengar kartun Charlie Hebdo, masih ingat ya? Yang dulu akhirnya kantornya diserang oleh para mujahid dari Yaman ya, diserang dan terbunuh beberapa orang itu. Itu Charlie Hebdo kan pernah membuat kartun Nabi Muhammad SAW yang akhirnya menuai reaksi yang luar biasa dari umat Islam, termasuk akhirnya beberapa mujahid masuk ke dalam kantor Charlie Hebdo, kemudian melakukan eksekusi terhadap para karyawan dan lain sebagainya yang terlibat dalam penggambaran kartun Nabi Muhammad SAW. Itu di-step ulang jemaah sekalian di Prancis. Nah, masyarakat muslimin, itulah yang menuai kecaman dari berbagai macam negara, dan yang paling cepat menanggapi ini adalah Erdogan dengan tegas mengatakan bahwa si Macron itu mengidap penyakit mental dan menyerukan kepada kaum muslimin dunia, khususnya rakyat Turki, untuk memboikot produk-produk Prancis. Kemudian diikuti oleh beberapa negara, termasuk setahu saya Indonesia. Alhamdulillah kemarin sore, walaupun udah telat tapi nggak apa-apa. Nah, masyarakat muslimin, cuma belum ada seruan boikot, hanya mengecam saja. Tapi yang bermasalah juga yang membunuh penghina Nabi juga dikecam, disebut sebagai teroris ya. Nah, masyarakat muslimin, baiklah, sedikit saya menyampaikan begini, karena hari ini betul-betul kita melihat sebuah syubhat yang luar biasa, terutama dimunculkan oleh orang-orang liberal atau sebagian tokoh sufi. Seperti jemaah sekalian, ada salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang dianggap sebagai ketua PCNU Australia. Saya nggak usah sebut namanya. Dengan bangga dia mengatakan di Twitternya, beberapa kali saya simpan screenshot itu, bahwa kenapa kalian marah-marah? Yang digambar itu bukan Nabi Muhammad, toh mereka nggak pernah melihat Nabi Muhammad. Jadi santai aja katanya. Ini kiai ya, yang mengatakan demikian. Nah, masalah muslimin yang belum dirahmati Subhanahu wa taala, permasalahannya kalau sekedar gambar ditempel nggak masalah.
tapi ini gambar ada sorbannya, lalu mengatakan ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ masalahnya jemaah sekalian yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masalah muslimin yang benar-benar dirahmati Subhanahu Wa Taala, ada juga yang mengatakan bahwa mengeluarkan beberapa hadis tentang Nabi Muhammad itu seorang orangnya pemaaf. Umat Islam harus mengikuti Nabi Muhammad yang suka maafkan. Umat Islam gak boleh berbuat radikal. Ini parah yang luar biasa jemaah sekalian. Tapi giliran ketika presiden mereka atau kiai mereka atau ustadz mereka dikritik, wah itu marah luar biasa. Itu tindakan kriminal, itu hate speech, itu macam-macam. Tetapi di saat Nabi Muhammad SAW dikritik, dinista, jawabannya apa? Nabi Muhammad seorang pemaaf. Kita harus menjadi umat yang memaafkan dan gak boleh berbuat radikal. Itu logikanya. Ada pencuri datang ke rumah kita, lalu mengambil barang kita, saat ketahuan malah dia pencurinya melawan. Pak RT datang bilang apa? Tuan rumah harus menjadi pemaaf. Tidak boleh berbuat radikal. Gambarnya seperti itu jemaah sekalian. Mereka lupa atau sengaja melupakan sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan tindakan tegas juga terhadap penghina beliau pada saat beliau hidup. Bahwa ada sebagian kasus Nabi Muhammad SAW memaafkan, iya. Tapi ada juga kasus Nabi Muhammad SAW, ada beberapa kasus dalam sejarah, dalam tarikh, Nabi Muhammad SAW melakukan eksekusi terhadap mereka yang menghina Rasulullah SAW. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, kita dapatkan sejarah bahwa dulu ada seorang laki-laki tua, sudah buta, kakek tua sudah buta, tidak punya siapa-siapa, istri nggak punya siapa-siapa kecuali seorang budak wanita dari Yahudi, wanita yang beragama Yahudi. Budak ini jemaah sekalian hidup bersama dengan dia sudah sangat lama sampai dia punya anak dari budak ini 2 orang, laki-laki semuanya. Karena dalam Islam budak selama nggak punya suami boleh digauli. Dia punya 2 anak. Budak inilah yang merawat dia, baiknya sudah tua. Budak inilah yang memberi makan kepada dia, menyuapi dia. Dia sangat mencintai budaknya luar biasa. Cuma budak ini beberapa waktu kemudian punya kebiasaan buruk. Dia sering mencela Rasulullah SAW. Diingatkan oleh tuannya, nggak boleh seperti itu. Dia beberapa waktu kemudian kambuh lagi. Diingatkan lagi, dia beberapa waktu lagi kambuh lagi. Sampai suatu malam dia menghina Nabi Muhammad dengan kata-kata yang sangat pedas. Sang tuan yang buta ini mendengarnya, darahnya mendidih, dadanya bergemuruh, kemudian telinganya memanas. Dengan pura-pura dia mengambil sang budak, sebelumnya menyiapkan belati di bawah tempat tidurnya. Dia memanggil budaknya pelan-pelan, "Dek, kesini sebentar, aku membutuhkan dirimu." Ya, kemudian sang budak datang, disangka dia akan diperlakukan hubungan suami istri oleh tuannya. Ternyata tuannya menindihnya dan mengambil belati di bawah tempat yang dia sembunyikan. Kemudian dia mengeksekusi budaknya ini, berkali-kali ditusuk sampai kemudian budak tersebut meninggal. Jemaah sekalian, pagi harinya terdengar kabar dan tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada laki-laki yang membunuh Ummul Walad. Dalam Islam, Ummul Walad itu adalah budak perempuan yang digauli oleh tuannya dan memiliki anak dari tuannya, namanya Ummul Walad. Dalam Islam, Ummul Walad itu punya kelebihan. Di antaranya apa? Dia nggak boleh dijual karena dia akan bebas ketika tuannya meninggal disebabkan dia punya anak dari tuannya. Yang kedua, perlakuan seseorang kepada Ummul Waladnya sudah sebagaimana keluarga sebab dia telah melahirkan anak dari tuannya. Nah, masalah muslim yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
menyakiti apalagi membunuh ummul walad dalam tradisi Arab pada zaman dahulu itu dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Itu sama dengan habis manis sepah dibuang. Tahu Pak ya, habis manis sepah dibuang? Pernah makan permen karet mungkin ya. Habis manis sepah dibuang, atau dulu kita apa? Zamannya tebu ya. Pernah makan tebu Pak? Ya, digigit, setelah itu apa? Diambil manisnya, sepahnya dibuang. Saya masih ingat awal-awal saya masuk Mata Ali, ini masih kebun tebu sama dulu ya. Sepi sekali. Kami dulu di pondok itu udah habis isya tuh mau keluar tuh agak sepi ya. Takut-takut gimana ya. Dulu kan tempat perampok sini ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi masalah muslimin itu perbuatan yang sangat aib sekali. Akhirnya kabar tentang pembunuhan tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW. Rasul pun mengumpulkan kaum muslimin, kemudian beliau bersabda, "Wahai manusia, saya dengar bahwa tadi malam ada di antara kalian yang melakukan pembunuhan terhadap budak perempuannya. Siapa yang melakukan? Berdiri. Kalau tidak, Nabi Jibril akan memberitahu saya." Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki yang tidak disangka-sangka, seorang kakek tua yang umurnya lumayan tua, kemudian matanya buta, berdiri. Orang-orang gak menyangka, dan Nabi pun heran. Nabi berkata, "Ya Rasulullah, wahai kakek, adakah orang yang melakukan perbuatan ini ya wahai kakek?" "Betul ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Kek, kenapa kamu tega-tega membunuh ummul walad?" Sang kakek mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada wanita yang paling saya cintai di dunia ini setelah ibu saya melebihi kecintaan saya kepada wanita tersebut." Kenapa demikian? Karena ya Rasulullah, tidak ada wanita yang paling berjasa di dunia ini kepada saya setelah ibuku melebihi jasanya si wanita ini. Ya Rasulullah, saya nggak punya istri ya Rasulullah. Yang saya punya hanya budak ini. Dia melahirkan 2 anak laki-laki untuk saya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dialah yang menyuapi saya. Dialah yang selama ini membuatkan makan untuk saya, yang selama ini membimbing saya atau menuntut saya pergi kemana-mana. Dia dan dia ya Rasulullah. Namun ya Rasulullah, secinta-cintanya saya kepada budak saya tersebut, engkau lebih kucintai ya Rasulullah. Dia punya kebiasaan yang buruk ya Rasul. Dia beberapa kali mencelamu. Saya ingatkan kamu lagi, saya ingatkan kamu lagi. Sampai tadi malam ya Rasulullah, dia menghina dirimu, darah saya mendidih, dada saya bergemuruh. Saya tidak terima mendengar penghinaan terhadap dirimu ya Rasul. Kemudian saya mengeksekusinya ya Rasulullah. Bukan karena apa-apa ya Rasulullah. Kalau dibilang kehilangan, saya juga kehilangan ya Rasulullah. Tapi sekali lagi, cintanya saya kepadamu tidak mampu dikalahkan dengan cinta saya kepada budak tersebut ya Rasulullah. Mendengarkan penjelasan tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, "Ishhadu bi anna damma hadar." Wahai kaum muslimin, saksikanlah bahwa darah wanita ini halal ditumpahkan. Jemaah sekalian, kadang cerita ini enggak disebutkan. Bagaimana ketegasan Nabi Muhammad SAW kepada mereka yang menghina beliau. Yang diceritakan Nabi Muhammad memaafkan, iya, ketika Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad punya hak untuk memaafkan para pencelanya, orang-orang yang menghinanya. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada manusia yang berhak mewakili Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan para pelaku pelecehan terhadap beliau. Yang ada ijma'nya para ulama, kesepakatan para ulama, dipenggal kepalanya, mau kafir atau muslim. Itu jemaah sekalian. Jadi kalau yang dilakukan oleh pemuda Chechnya terhadap gurunya, si Samuel Paty tersebut, itu jihad fisabilillah. Itu pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW gak bisa disebut sebagai teroris. Gimana disebut sebagai teroris orang membela Nabi Muhammad SAW? Di mana dia meneror? Dia meneror siapa? Nah jemaah sekalian, inilah kejahatan dunia sekarang. Umat Islam yang melakukan pembelaan itu dianggap sebagai teroris. Coba kita lihat dulu Afghanistan. Bayangkan orang Afghanistan, Taliban itu, mereka punya negara, mereka punya presiden, kalau bahasa Indonesia ataupun amir.
Lalu Amerika Serikat datang menyerang, membunuh wanita-wanita mereka, anak-anak mereka, mengambil harta mereka. Kemudian Amerika menuduh tuan rumah yang membela diri itu sebagai teroris. Coba, ini ibarat ada orang mencuri rumah kita, merampok rumah kita, lalu kita melawan, terus yang melawan disebut apa? Perampok ataupun teroris. Ini gambar hari ini coba sekalian. Jelas-jelas melawan penghinaan terhadap Nabi. Itu mujahid. Dulu ada salah seorang tokoh Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Dia ini fisiknya kuat, pintar, kaya raya, punya rumah sendiri, istana benteng gitu. Punya pengikut yang setia. Kemudian dia juga dikenal sebagai orang yang pintar memainkan berbagai macam senjata, pedang, panah, tombak, pintar luar biasa. Tapi dia ini sedang menghina Nabi Muhammad SAW. Dia sering menghina Rasulullah SAW dengan syair-syairnya. Itu yang membuat Rasulullah SAW marah dan beliau berkata di hadapan para sahabat, siapa di antara kalian, mari wali Ka'ab bin Ashraf, adakah di antara kalian yang mau membalaskan sakit hatiku kepada Ka'ab bin Ashraf, yang memberikan pelajaran kepada Ka'ab bin Ashraf? Sungguh dia telah menghina Rasulullah SAW. Dia telah menghina utusan Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kalian yang mau memberikan pelajaran kepada dia? Berdirilah salah seorang sahabat yang dikenal sebagai jagoan Madinah, namanya Muhammad ibnu Maslamah. Namanya mirip dengan nama Nabi Muhammad, yang dikenal jagoan betul. Sampai sejarawan mengatakan kemampuan tempurnya, kemampuan fisiknya itu sama dengan satu pelopor pasukan. Ya, Muhammad ibnu Maslamah ini kemampuan fisiknya sama dengan satu pelopor pasukan. Kenapa? Kemampuannya main pedang, kemampuannya memanah. Pernah satu waktu Nabi Muhammad SAW mengutus beliau untuk mengejar para perampok yang telah merampok unta Nabi Muhammad SAW, di mana perampok jumlahnya di atas 20-an, kurang lebih 20 orang atau bahkan lebih, merampok unta Nabi Muhammad SAW dan membunuh penggembalanya. Rasulullah SAW meminta kepada Muhammad bin Maslamah untuk mengejar perampok tersebut. Beliau kejar sendirian, ya Mas Kalian. Kejar sendirian. Ketika sudah di dekat perampok tersebut, beliau melepaskan panah cepat sekali. Mungkin 1 detik itu 2 panah mungkin. Dia lepaskan. Pindah-pindah, loncat-loncat, sana sini, sehingga para perampok merasa mereka diserang oleh satu pasukan. Akhirnya apa? Para perampoknya menyerah, sebagian terbunuh, sebagian diikat dibawa ke kota Madinah. Kaget mereka. Ternyata yang menyerang mereka siapa? Hanya 1 orang, Mas sekalian. Hanya 1 orang. Ini Muhammad ibnu Maslamah. Hingga suatu waktu, jemaah sekalian, Muhammad ibnu Maslamah berdiri dan mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya siap ya Rasulullah. Apa yang Anda inginkan dari Ka'ab bin Ashraf? Apakah saya akan membawakan kepala di hadapan Anda ya Rasulullah?" "Iya," kata Rasulullah. "Baik ya Rasul. Ya Rasul, utuslah 2 orang yang membersamai saya dalam tugas ini, karena dia dikenal sebagai orang yang sangat pintar dan orangnya sangat jagoan ya Rasul, sama dengan beliau sebenarnya. Ya Rasul, sesungguhnya saya punya masa lalu yang baik dengan dia. Dulu teman mainnya saya. Jadi dulu akrab dengan Muhammad ibnu Maslamah. Ya Rasulullah, saya minta izin kepada engkau untuk mengatakan kata-kata yang buruk tentangmu di hadapan dia. Saya akan mencelamu dan mengatakan engkau pembohong dan lain sebagainya di hadapan dia. Kenapa wahai Muhammad? Agar saya bisa diterima oleh dia, saya bisa menipunya, biar dia menganggap saya bagian daripada dia, biar dia menganggap saya ini adalah orang-orang yang telah murtad." Apa kata Muhammad? "Qulu," ucapkan apa yang kamu butuhkan, lakukan apa yang kamu butuhkan. Sehingga para ulama dengan hadis ini
berkesimpulan bahwa boleh melakukan tindakan-tindakan yang bisa dianggap murtad kalau dilakukan dalam kondisi biasa, tapi untuk sebuah misi itu diperbolehkan. Cuma nggak selama-lamanya, maksudnya sekali boleh. Ya, seperti apa? Mungkin ada seorang mujahid, dia harus masuk ke sebuah tempat orang-orang Kristen yang mencela Nabi misalkan. Di situ dia boleh pakai kalung salib misalkan. Kalau salib sebenarnya nggak boleh dipakai, ya. Tapi boleh dalam sebuah misi itu boleh jelaskannya. Nah, berangkatlah Muhammad bin Maslamah pada sore hari. Dia tempatkan saudaranya, dua orang mujahid, itu di sebuah tempat yang agak jauh dari benteng. Kemudian beliau sendiri yang masuk dalam benteng tersebut. Ya, kemudian jamaah sekalian, di dalam benteng Muhammad ibnu Maslamah saat itu sudah malam hari. Beliau pun mencoba masuk ke dalam rumahnya Ka'ab bin Ashraf, ternyata dijaga dengan ketat. Akhirnya beliau memainkan trik. Apa itu? Beliau bersyair. Syair-syair zaman jahiliyah ketika beliau masih berdekatan dengan si Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf begitu mendengar ada syair tersebut, dia pun membalas syairnya itu. Syair berbalas syair, pantun berbalas pantun. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf mengatakan, "Kamukah wahai Muhammad ibnu Maslamah?" "Iya wahai Ka'ab bin Ashraf, saudaraku." "Oh ya, silakan masuk dalam rumahku." Dia pun masuk dan Ka'ab bin Ashraf mendengarkan syair dari Muhammad ibnu Maslamah yang mencela Rasulullah SAW, yang mungkin di hari ini disebut sebagai penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi ini karena misi. Nah, kemudian masuklah mereka. Menjelang malam, tiba-tiba api tempat mereka duduk di lampu yang ada di ruangan tempat mereka duduk tiba-tiba padam. Saat itulah Muhammad ibnu Maslamah berpikir saatnya untuk mengeksekusi tokoh kafir ini. Karena gelap sekali, beliau pun mencabut pedangnya dan mencoba menyerangnya. Namun Ka'ab bin Ashraf berhasil menghindarinya karena dia orang yang sangat cekatan. Dan dia berteriak, "Pembunuh, pembunuh, pembunuh, pembunuh." Para prajuritnya datang. Muhammad ibnu Maslamah karena gagal, beliau juga berteriak, "Pembunuh, pembunuh, pembunuh." Saya juga hampir dibunuhnya gitu ya. Akhirnya mereka mencoba untuk mencari pembunuh. Jelas nggak ditemukan karena yang dicari adalah yang mencari. Nah, masalah muslimin yang belum dirahmati Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammad ibnu Maslamah berpikir keras bagaimana caranya supaya membunuh Ka'ab bin Ashraf pada malam itu juga. Akhirnya beliau memuji-muji Ka'ab bin Ashraf, dan Ka'ab bin Ashraf kekurangannya dia suka dipuji. Dia kalau sudah dipuji itu lupa diri, lupa daratan. Dipuji ketampanannya. "Wahai Ka'ab, saya nggak tahu. Ketika saya melihat bulan purnama dan melihat kamu, saya nggak tahu yang tampan itu bulan purnama atau kamu. Tapi saya yakin tidak ada manusia setampan kamu." Wah, dia betul-betul naik ya, lupa diri. Lantas Muhammad ibnu Maslamah mengatakan, "Ya Ka'ab, masih ingatkah nostalgia masa lalu kita? Biasanya kita pada zaman dulu malam seperti ini di bawah naungan rembulan, kita menghabiskan waktu begadang di tengah padang pasir. Kita akan duduk di sana, kita akan bersyair sambil minum arak. Wahai Ka'ab bin Ashraf, tidakkah kamu ingin kita keluar dari benteng ini? Nanti kita akan begadang sampai subuh besok." "Oh, siap. Tapi saya pakaian dulu dengan pakaian yang bagus." Ka'ab bin Ashraf masuk ke dalam rumahnya, kamarnya, kemudian memakai pakaian yang sangat bagus, wangi-wangian yang luar biasa. Keluarlah mereka dari benteng tersebut. Mereka berdua tanpa dikawal oleh prajuritnya Ka'ab bin Ashraf. Mereka berjalan di bawah sinar rembulan malam itu sambil mendendangkan syair-syair pada zaman dulu, syair-syair ketika mereka masih jahiliyah. Kemudian jemaah sekalian, Muhammad ibnu Maslamah berpikir bagaimana cara membunuh orang ini, tinggi besar orangnya. Akhirnya Muhammad ibnu Maslamah mengatakan, "Wahai saudaraku, saya sepertinya sedang mencium semerbak wangi surga. Kamukah yang pakai wangi tersebut?" "Iya." "Kamu punya wangi yang punya parfum yang luar biasa." "Iya." "Bisakah saya mencium parfum dari kepala?" "Oh, boleh." Dia tundukkan kepalanya, dicium oleh Muhammad ibnu Maslamah. Dalam tradisi orang-orang Arab, mencium kepala itu tanda kasih sayang dan tanda penghormatan ya kepada yang dicium ya. Dicium kepalanya dan sudah, wahai saudaraku. Sebenarnya inginnya Muhammad ibnu Maslamah itu dipegang kepalanya, kemudian ditebas lehernya. Tapi karena dia tinggi, tunduknya sedikit lagi ya. Akhirnya berjalanlah mereka sampai di sebuah tempat yang di situ telah menunggu dua mujahid yang sedang bersembunyi.
Akhirnya Muhammad ibnu Maslamah berkata lagi, wahai Ka'ab, saya jadi ketagihan mencium aroma surga di atas kepalamu. Bolehkah aku mencium sekali lagi? Oh boleh dia. Dia tundukkan kepalanya. Saat itulah Muhammad ibnu Maslamah memegang tengkuknya dan rambutnya dan berteriak Allahu Akbar serta menusuk dadanya. Lalu para mujahid itu keluar 2 orang. Kemudian karena Ka'ab bin Ashraf melawan, terjadi perlawanan yang cukup sengit juga karena kuat Ka'ab bin Ashraf, sampai akhirnya mereka berhasil membunuh Ka'ab bin Ashraf. Namun salah seorang dari mereka ini terkena sabetan pedang. Dari 2 orang tersebut ada yang terkena sabetan pedang saudaranya karena gelapnya malam saat itu, jemaah sekalian. Akhirnya Muhammad ibnu Maslamah memenggal kepalanya Ka'ab bin Ashraf, lalu dibawa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad melihat ketiga sahabat ini, Nabi Muhammad bertakbir dan para sahabat pun ikut bertakbir. Muhammad ibnu Maslamah dan 2 mujahid yang bersamanya juga ikut bertakbir. Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada wajah-wajah kalian bertiga. Kemudian siapa namanya? Ibnu Maslamah, Muhammad ibnu Maslamah mengatakan, semoga Anda juga ya Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah kami telah berhasil melaksanakan tugas ya Rasulullah. Inilah kepala para sang durjana ya Rasul. Kemudian kepalanya Ka'ab bin Ashraf dilempar di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan puji syukur dan bertanya kepada mereka, adakah di antara kalian yang terluka? Ada ya Rasulullah. Salah seorang di antara kami terluka karena pedang saudaranya, sebab saat itu kami mengeksekusinya di tengah kegelapan malam ya Rasulullah. Baiklah, mana dia? Dibawalah seorang sahabat yang tadi terluka. Kemudian dia memegang lukanya, darah mengalir kemana-mana. Rasul mengatakan, buka lukamu. Bismillah. Nabi Muhammad berdoa lalu mengucapkan Bismillah, kemudian meludahi luka tersebut kurang lebih sebanyak 3 kali. Akhirnya Pak, subhanallah, luka langsung sembuh. Kemudian darah berhenti mengalir, rasa sakit hilang seketika. Subhanallah, mukjizat Nabi. Bapak-bapak jangan coba kepada orang lain. Ya, ini mukjizat. Nabi muda itu jangan coba Pak ya. Mukjizat ini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah meludahi mata Ali. Di suatu waktu ketika perang melawan Yahudi di Khaybar. Saat itu jemaah sekalian, serangan 1, 2, 3 kaum muslim itu gagal terus. Akhirnya Rasulullah SAW berpikir untuk memberikan kepemimpinan kepada seseorang. Apa kata Rasul? La'utiyanna hadhihi royah. Saya akan memberikan bendera ini, bendera perang, kepada seseorang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Wah, luar biasa ya mas kalian. Kalau Allah dan Rasul sudah mencintai kita dengan jelas, dengan pernyataan Nabi, apalagi yang kita cari. Akhirnya Umar bin Khattab yang hadir pada saat itu bilang begini, seumur-umur saya itu belum pernah berangan-angan jadi pemimpin kecuali saat itu. Saya langsung maju di depan, duduk di hadapan Nabi, biar saya ditunjuk. Tapi Nabi lewat saja, lihat kiri kanan dia. Saya tinggi-tinggikan badan saya, duduk sambil tinggi-tinggikan. Biar apa? Biar ketok ya. Biar ditunjuk sama Nabi. Enggak ditunjuk juga sama Nabi. Ya. Heran saya. Rasulullah bersabda, Aina Ali? Mana Ali? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Ali belean ya Rasul. Iya, belean ya. Apa? Flu mata kan? Sakit mata dia. Ambil dia, tuntun, bawa ke sini. Diambillah Ali, dituntun, jemaah sekalian, karena matanya betul-betul sakit. Kemudian Rasul mengatakan, ya Ali, saya akan memberikan bendera ini kepadamu. Seranglah Khaybar, pimpinlah pasukan. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya memimpin ya Rasul sementara mata saya nggak bisa melihat ya Rasul? Rasul mengatakan, mana matamu Ali? Ini ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali kiri kanan diludahi Nabi Muhammad SAW, sembuh seketika tanpa spesialis mata.
Sekali lagi jangan dicoba ke orang sakit mata, ya. Ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian begini maksud saya. Coba lihat. Begitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengeksekusi orang-orang yang menghina beliau. Beliau tidak tinggal diam. Ketika beliau dihina, ketika beliau dinista, beliau lakukan eksekusi. Jangan lupakan itu jemaah sekalian. Seringkali mereka ini cerita Nabi Muhammad itu maaf, Nabi Muhammad itu orangnya tidak arogan, Nabi Muhammad itu dilecehkan, dihinakan, beliau bersabar, tidak pernah membalas. Ente lupa kalau Nabi Muhammad itu mengeksekusi Ka'ab bin Ashraf. Anda jangan melupakan Nabi Muhammad SAW pernah mengeksekusi 700 laki-laki dari kalangan Yahudi Bani Quraidah karena mereka berkhianat mencela Rasulullah SAW pada perang Ahzab. Jadi mereka ini sudah sepakat dengan Nabi Muhammad untuk menjaga dan mempertahankan kota Madinah dari serangan siapapun, termasuk serangan orang-orang kafir musyrik. Nabi Muhammad saat itu menghadapi orang-orang kafir musyrik di depan kota Madinah, sementara Yahudi Bani Quraidah berkhianat dan main mata dengan pasukan Ahzab, yaitu pasukan musyrik, dan mereka menyerang dari belakang. Mereka berupaya untuk menculik istri-istri Nabi Muhammad SAW, namun alhamdulillah berhasil dihalau. Tapi mereka ini sudah melecehkan Nabi Muhammad SAW, mencela Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah peperangan melawan pasukan Ahzab pulang karena dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan angin topan. Mereka pulang ke kota Madinah. Kemudian habis sholat zuhur, Rasulullah SAW memberitakan kepada para sahabat. Ini para sahabat sudah 2-3 pekan belum sempat pulang ke rumah. Nabi tiba-tiba bersabda, "Ayuhan nas, jangan pulang ke rumah kalian. Jibril telah memerintahkan kepadaku untuk mengepung Bani Quraidah. Berangkat sekarang, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali setelah tiba di perkampungan Bani Quraidah." Maksudnya apa? Biar segera para sahabat. Mereka pun berangkat jemaah sekalian. Dan apa yang terjadi? Dikepung dan mereka menyerah 600 sampai 700 orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Laki-laki dewasanya dan laki-laki yang sudah tua, maksudnya yang masih pegang senjata, dieksekusi oleh Nabi Muhammad SAW. Dipenggal karena pengkhianatan. Nabi Muhammad tegas juga. Nah ini penting perlu kita pahami. Sudah saatnya kita membela Rasulullah SAW. Minimal memboikot produk mereka, produk Prancis. Jangan sekalian. Kita khawatir telah di hari kiamat saat Rasulullah SAW bertanya kepada kita, kemana dirimu saat diriku dihina? Apa yang kamu lakukan kepada mereka yang menistaku? Kita nggak bisa menjawab apa-apa. Kalau kita bisa dengan memboikot atau mendoakan bagi kecelakaan bagi negara tersebut, kita bisa menjawabnya di hadapan Nabi dan kita pun bisa berharap mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jadi kalau tiap hari kita mengkaji hadis Nabi, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita juga harus membela beliau. Dan kepada teman-teman, saya nitip kepada teman-teman yang merayakan Maulid Nabi, jangan lupa ceritakan ini agar tumbuh pembelaan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jangan kemudian Maulid justru digunakan untuk membela orang-orang yang menghina Nabi. Apa ada kata begini? Kita nunggu fatwa para ulama. Kita macam-macam lah. Para ulama sudah berfatwa di mana-mana sampai Grand Mufti Al Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thayyib itu dirayu dan dilobi oleh Dubes Prancis supaya menghentikan boikot terhadap Prancis. Bayangkan Pak, 2 pekan semenjak kejadian tersebut diboikot, kerugian berapa? 20 miliar US dollar. Lumayan Pak. 20 miliar US dollar itu bisa buat anggaran loh. Era APBN mungkin separuh era APBN. Pakistan dengan berani membatalkan kontrak senjata, jual beli senjata dengan Prancis senilai kurang lebih 1,5 atau 1,9 miliar US dollar. Lumayan Pak ya.
Ini yang kita tunggu di Indonesia nih, yang ada baru kecaman saja. Ya, mudah-mudahan kiai kita yang kemarin membela K-pop, ya, itu keluar dan berfatwa juga. Apalagi beliau mantan ketua MUI, ya, berfatwa haram bagi umat Islam untuk membeli produk-produk Prancis dan jangan belanja di Carrefour. Pak, di Solo ada berapa Carrefour? 1, 2 ya. Solo Baru sama Cemani kan? Ya, nggak usah belanja di Carrefour. Saya ya dulu ya udah seneng di Carrefour. Kenapa? Sayur-sayurannya, ikan-ikannya seger, belanja di situ ya. Tapi saya berpikir bahwa belanja di rumah warung tetangga insya Allah lebih berbarokah. Mahal dikit, paling bedanya 500. Tapi hitungnya 500 tersebut apa? Sebagai infak kita. Toh nanti saat Ramadan juga kita dari masjid mengedarkan proposal iftar ataupun buka puasa ya ke warung tetangga juga gitu ya. Tahulah itu hitungan kita untuk Ramadan nanti misalkan seperti itu jemaah sekalian ya. Carrefour jemaah sekalian. Kemudian produk kecantikan ibu-ibu, L'Oreal, terus apa lagi? Garnier dan sejenisnya. Monggo dibuka aja banyak kok produk-produknya. Terutama di Carrefour. Itu terasa banget mereka di Eropa, di Saudi, di Qatar, di Yordan, di beberapa negara di Timur Tengah. Carrefour itu sepi banget. Ya mas ya, sepi sekali. Dan produk-produk Perancis itu sepi sekali. Yang luar biasanya adalah apa? Kemauan para pemilik toko. Ini ya, para pemilik toko udah gak kulakan di pabriknya Perancis. Yang kedua, barang-barang yang di display itu mereka tarik semuanya. Subhanallah, luar biasa nih keberanian. Bapak-bapak yang punya toko ini gimana nih ya? Ustaz, kayaknya saya nggak sanggup, Ustaz. Masih ada Li Mineral, masih ada Fit dan sebagainya, Maison dan sebagainya. Ya mulailah itu dijual ya. Tapi jangan dijual sekarang, nanti aja dijualnya. Yang penting sekarang kita memberikan pelajaran dulu sebulan 2 bulan ini. Kalau lebih Ustaz, apakah memboikot selamanya? Kalau bisa iya, tapi kalau nggak bisa minimal sekarang dulu. Kita serentak mengadakan boikot dulu jemaah sekalian ya. Bahwa ke depan sebulan 2 bulan lagi kita nggak masalah lah kalau memang sangat butuh seperti itu. Tapi untuk sekarang biar serentak, biar terasa banget. Ustaz, apakah itu ada pada zaman Nabi? Ada. Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkannya. Sahabat Nabi Muhammad SAW juga pernah mencontohkannya, Usama bin Affan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah mencontohkan boikot tersebut. Ustaz, apa nunggu fatwa para ulama? Ulama-ulama di apa namanya? Ulama-ulama di Timur Tengah sudah berfatwa. Gak usah menunggu fatwa ulama Indonesia. Kenapa? Ulama Indonesia juga bingung nih. Baik jemaah sekalian, saya demikian barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bisa bikin pencerahan kepada kita semuanya. Mohon maaf kali ini kita terkait masalah itu tidak melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karena terasa garing kalau kita kaji kitab Riyadhus Shalihin, namun kita tidak mengadakan pembelaan terhadap sang pemilik kata dan hikmah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Saya kira demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.